Coba kamu keluar rumah sebentar, depan gang misalkan, sebelah kiri martabak, kanan boba. Semua orang jualan hal yang sama, seolah-olah Indonesia ini satu franchise raksasa tanpa manajemen pusat. Kita punya sekitar 64 juta UMKM, kedengarannya heroik seperti jargon di baleho kementerian, tapi realitanya hampir semua usaha mikro yang hidup dari hari ke hari bukan untuk tumbuh tapi sekedar untuk bertahan saja. Pelan-pelan tanpa kita sadari identitas ekonomi kita berubah, bukan lagi agraris, bukan lagi maritim, kita menjelma jadi negara tepung dan cabai, negara gorengan. Dulu lulusan sekolah itu seperti tiket masuk ke dunia kerja formal, pabrik, kantor, jenjang karir. Sekarang banyak sarjana yang memegang spatula bukan karena mimpi, tetapi karena keadaan. Kenapa lulusan kita lebih jago meracik minuman viral daripada merancang teknologi? Ini bukan soal kreativitas, ini soal sistem yang diam-diam runtuh. Ada kiamat senyap yang jarang dibicarakan. Lapangan kerja formal menyusut satu persatu tanpa suara besar. Pemerintah sering menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, tapi jujur saja ini terdengar seperti cara halus untuk mengatakan kami tidak punya cukup pekerjaan untuk semua orang. Di balik romantisasi ekonomi rakyat ada realita yang lebih gelap. Pabrik tutup, mesin berhenti, buruh yang dulu punya gaji tetap kini mendorong gerobak. Jadi uang di ekonomi bawah hanya berputar di tempat. Pedagang nasi goreng beli pulsa, tukang pulsa beli seblak, tukang seblak beli nasi goreng lagi. Tidak ada nilai tambah, tidak ada ekspansi, tidak ada pertumbuhan nyata. Hanya di lingkaran itu saja, hanya di lingkaran bertahan hidup itu. Ini yang seolah ekonom sebut sebagai sektor informal. Bahasa sederhananya ekonomi survival. Kita mulai masuk ke fase yang lebih berbahaya lagi. Kita mulai masuk ke fase yang lebih berbahaya, deindustrialisasi dini katanya. Kondisi ketika industri melemah sebelum negara sempat benar-benar kaya. Dulu, kawasan seperti Cikarang dan Karawang adalah simbol harapan. Seragam pabrik adalah kebanggaan. Sekarang banyak gerbang terkunci, spanduk dijual dan disewakan jadi pemandangan biasa. Kenapa bisa terjadi? Karena kita kalah dalam perang harga. Barang impor masuk dengan harga yang tidak masuk akal murahnya. Biaya produksi dalam negeri tinggi, listrik mahal, logistik rumit. Akhirnya pemilik pabrik memilih tutup lalu beralih jadi importir. Saat pabrik mati, buruh kehilangan arah. Mereka tidak punya waktu, uang ataupun akses untuk reskill. Pilihan paling realitas ia jualan, dan jualan makanan jadi opsi paling cepat. Modal kecil, resiko rendah, tapi juga masa depan terbatas. Tidak ada BPJS, tidak ada pensiun, tidak ada kenaikan gaji tahunan. Sementara itu negara lain seperti Vietnam justru berlari kencang. Mereka membangun industri, menarik investasi, menjadi pusat manufaktur global. Kita masih sibuk jadi pasar. Masalahnya tidak berhenti di pabrik ya. Ada tragedi lain yang lebih sunyi, yakni pendidikan. Wisuda terasa seperti garis finish. Toga di kepala, ijazah di tangan, senyum orang tua mengembang. Seminggu kemudian realitas menampar. Lamaran kerja dikirim kemana-mana. Balasannya, terima kasih sudah melamar. Kita mencetak ratusan ribu sarjana setiap tahun, tapi industri tidak cukup besar untuk menampung mereka semua. Terjadi mismatch. Kampus mengajarkan teori, industri butuh keterampilan. Akhirnya muncul jalan pintas, motor, SIM C, dan satu aplikasi. Jaket hijau jadi seragam baru. Bukan simbol pilihan tapi keterpaksaan. Ini yang disebut dengan underemployment, kemampuan tinggi, pekerjaan rendah. Bayangkan potensi yang terbuang. Otak-otak cerdas yang seharusnya membangun teknologi kini sibuk menunggu notifikasi order. Dan ketika sudah terbiasa dengan penghasilan harian, kembali ke jalur karir jadi semakin sulit. Lalu kita bicara tentang Indonesia Emas 2045. Bonus demokrasi sering disebut sebagai peluang besar, tapi apa gunanya? Banyak tenaga kerja kalau tidak ada pekerjaan.
Negara maju tumbuh dari industri dan teknologi. Mereka menciptakan produk bukan sekedar menjual. Kita punya sumber daya, nikel, emas, energi, tapi nilai tambahnya justru dinikmati negara lain. Kalau kondisi ini dibiarkan, kita akan terjebak di middle income trap. Cukup untuk hidup tapi tidak pernah benar-benar maju. Jadi apa yang harus dilakukan? Jawabannya tidak populer memang. Berhenti mendorong semua orang jadi pengusaha kecil. UMKM itu penting tapi bukan mesin utama. Mereka ban serep. Yang kita butuhkan adalah mesin industri sekarang. Fokus harus bergeser ke hilirisasi. Jangan jual bahan mentah, bangun pabriknya di dalam negeri. Negara juga harus berani melindungi pasar domestik. Kalau tidak, produk lokal akan terus kalah oleh impor murah. Pendidikan harus dirombak, bukan sekedar teori tapi terhubung langsung dengan industri. Kita tidak butuh 1000 aplikasi baru, kita butuh 1000 pabrik baru. Perubahan ini memang tidak nyaman, harga mungkin naik di awal, tapi pendapatan masyarakat juga akan ikut naik. Kenapa? Ya karena pekerjaan lebih stabil. Inilah jalan menuju Indonesia emas yang nyata, bukan sekedar slogan saja. Dan untuk kamu yang hari ini masih berjuang jualan, nari atau kerja serabutan, ini bukan kritik untuk kamu. Kamu sedang melakukan yang terbaik dalam sistem yang terbatas ini. Tapi kita harus jujur, bangsa ini bisa lebih dari sekedar bertahan. Dan perubahan tidak akan datang dari diam-diam saja. Ia selalu dimulai dari keresahan yang dibicarakan. Mari sebarkan, mari bicarakan bersama tentang semua ini.